Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah juga senang rekan guru dan saya alhamdulillah alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul tanpa ada halangan apapun dalam rangka niat berbelajar bersama, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1 di budaya positif tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Terkait dengan ini kita bersama-sama mohon agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya tentang budaya positif ini. Pastinya ada budaya positif, ada budaya negatif. Sebelumnya ada semacam satu pertanyaan. Kira-kira nanti jawab saja sepemahaman ibu semuanya. Setuju atau tidak setuju? Kita flashback ke kelas masing-masing ketika kita sesuai dengan pertanyaan yang ada. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Aku setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan. Setuju. Ya. Sepemahaman pandangan saja. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terima kasih. Tidak setuju? Ibu dia. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Jika ada anak kita berprestasi, dia hafal, atau mungkin dia bisa menggarap soal yang bagus, kita beri penghargaan. Nah, ini untuk sebelum lebih jauh kita akan mempelajari budaya positif. Hal yang mendasar nanti yang kita pelajari adalah tentang perubahan paradigma belajar. Seperti apa KBM kita sebelum adanya IKN ini, dengan yang sekarang itu seperti apa? Masih samakah atau dibenarkankah apa tidak? Nanti kita pelajari. Disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan keras dari segitiga restitusi. Nanti ini kurang lebih 1 jam akan kita pelajari bersama. Jangan kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga bisa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang gencar digaung-gaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Seperti apa kemarin cara kita mengadakan pembelajaran dengan sekarang gitu. Nah, di sini ya, pelajar Pancasila ini diharapkan Bapak Ibu menjadi satu beriman dan bertakwa yang jelas. Memang sebelumnya dulu sudah begitu. Ada sebelum adanya pelajar Pancasila tentang beriman dan bertakwa sama. Pendidikan global, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini yang sedang kita istilahnya apa yang
yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Kita tidak bisa mengetahui isi hati orang lain. Umpamanya, satu hal yang berharga yang panjenengan pegang, yang panjenengan percaya akan membawa keberuntungan panjenengan ketika akan diminta oleh orang lain. Ada mungkin seseorang akan bisa menyerahkan begitu saja pada orang lain ketika diminta. Ada juga yang tetap mempertahankan hal tersebut agar jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kita akan berbeda. Ya, ketika kita memegang satu kepercayaan, satu hal yang berharga, ketika diminta oleh teman atau siapapun, kita akan berbeda cara pandang panjenengan. Ada dipersilakan begitu saja, ada yang bersyarat, ada yang tetap dipertahankan, tidak bisa. Ini akan mendapat kurang lebih makna disiplin belajar kontrol mandiri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia dan seterusnya, nilai-nilai yang kita hargai misalnya. Ini makna disiplin. Akan lebih dalam lagi akan kita pelajari tentang disiplin seperti apa. Kemudian dari kontrol berikutnya bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan. Hal yang kita lakukan ini semuanya memiliki tujuan. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada arah tujuannya kemana, itu pasti. Nah, maka ada teori motivasi. Nah, untuk menghindari hukuman, kan kita berangkat sekolah lebih awal, ini motivasinya apa? Mungkin akan bisa bertemu dengan teman atau mungkin akan tiket dan sebagainya, atau takut karena akan dihukum ketika terlambat. Kemudian untuk mendapatkan imbalan mungkin dari kelasnya, siapa yang berangkat lebih awal silakan bisa mengambil permen satu atau berapa di meja guru. Ya, ini ada motivasi tersendiri untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang mulai dari sini ini memiliki nilai-nilai kebajikan dan motivasi yang ada di dalam tubuh kita atau jiwa kita, ini yang akan kita tonjolkan di sini fokusnya. Karena selama ini motivasi ini terkait dengan di sini adalah motivasi ekstrinsik, berada di luar psikologi kita. Kemudian model berpikir, menang-menangan atau kalah menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti seorang guru akan memiliki atau diharapkan menjadi atau bisa memiliki salah satu dari 5 posisi kontrol. Ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian ada posisi teman, pemantau, manajer. Selama ini sudahkah kita memiliki posisi kontrol ini, Bapak Ibu? Ya. Nah, yang sering kita itu di posisi mana? Ketika kita di dalam kelas, posisi mana yang lebih sering? Pengumumkan, membuat rasa bersalah sebagai teman, atau sebagai pemantau maupun manajer. Nah, kalau kita flashback ke diri kita masing-masing, ketika jadi pembuku itu baik atau tidak, sebagai pembuat rasa bersalah itu bagus apa enggak, benar apa enggak, nanti akan lebih jauh kita bahas tentang sebuah restitusi, yaitu ini penyelesaian nanti ketika ada sebuah kasus. Kemudian realitas atau kebutuhan berbeda. Setiap kita pasti memiliki kebutuhan yang berbeda.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini nanti akan ditentukan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar ini: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita kepengen bebas, kita juga kadang-kadang kepengen sayang, diberi kasih sayang. Nah, kemudian tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, sebagai orang Timur, makna kata disiplin kadang-kadang dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Namun cenderung memberikan ketidaknyamanan. Ketika kita ada tulisan disiplin atau harus aturan disiplin, kadang-kadang kita risih atau kadang-kadang kita bagaimana gitu, harus tutup begitu. Sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Jadi apa kebajikan universal? Nanti akan kita bahas. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menunjukkan kesabaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bukan ancaman ataupun hukuman. Jadi tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ini nanti akan muncul dengan prinsipnya kesadaran diri kita. Ini kesadaran kita manusia tentang hidup, kasih sayang, seperti yang tadi saya sampaikan, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasan, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki motivasi untuk berbuat, yaitu dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Perilaku seseorang. Apa motivasinya? Menghindari ketidaknyamanan dan hubungan siswa melakukan tindakan kedisiplinan, tindakan kedisiplinan karena takut dihukum. Itu kan motivasi ekstrim, motivasi yang tidak keluar dari keyakinan masing-masing dari luar. Kita mendapat imbalan atau penghargaan. Kebalikannya, ketika dia tidak ada imbalan, tidak punya iming-iming, maka akan berjalan apa? Tidak ada semacam kesadaran untuk berbuat baik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya melalui motivasi ekstrim, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Contoh kecil saja ya, ketika ada anak sekolah, ketika dia melihat satu sampah ataupun apa, mestinya ketika dia punya rasa budaya positif, sampah itu tidak hanya disingkirkan dengan kaki saja, tapi dia akan mengambil, memungut, kemudian diletakkan di tempat sampah yang lain. Kalau yang lain, ada satu anak masuk melihat keran, secara kebetulan mungkin tidak dimatikan oleh sang pemakai. Ketika dia punya kesadaran, keyakinan yang positif, pasti saat ini akan tanpa diperintah akan mematikan keran tersebut tanpa disuruh, tanpa diperintah. Betul nggak? Betul ya? Ya pasti. Dan kita berbeda sebagai orang guru juga
diberi hukuman pasti akan merasakan sakit hati, tidak nyaman, ketakutan, ya, semacam terpaksa. Siswa menjadi rendah diri. Ya. Ketika ada seorang anak tidak marah atau punya kesalahan, langsung kita gantung di bendera apa, ini kan merasa malu ya. Ya. Di apalagi atau mungkin ditempeli tulisan ya, dijemur di depan ada tulisannya saya mencopet dan malu ya. Ini akan tidak akan memberikan jerah tapi justru memiliki efeknya yang mendalam. Penghargaan tidak efektif ya, karena tidak selamanya akan diberi penghargaan atau mungkin penghargaannya lama-lama akan habis gitu ya. Ketika sudah tidak punya modal untuk diberi penghargaannya tidak akan sehari, maka tidak efektif. Merusak hubungan ya, antara teman dan saudara yang lain, akan timbul rasa iri. Kreativitas juga akan terjunkan menggunakan sistem ranking, merampas hak dari dirinya sendiri. Maka mulai kemarin kita sudah jarang ketika orang tua menanyakan ranking sudah tidak kita munculkan. Kenapa? Karena khawatir si anak yang sedang yang lain akan timbul keminderan, lalu tidak. Kemudian ini yang harus kita laksanakan yang sekarang, yaitu dengan disiplin, dengan identitas yang bisa membawa kepada kesuksesan, konsekuensi dan restitusi. Jadi budaya menghukum, penghargaan ini untuk alam yang sekarang diharapkan diganti dengan yang ini, konsekuensi dan restitusi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, siswa menghormati orang. Restitusi bagaimana? Siswa bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, siswa menghormati dirinya dan orang lain, dan ada teknik kontrol dirinya. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi tidak selamanya si siswa merasa berdosa, merasa bersalah tanpa ada solusi. Kemudian konsep disiplin restitusi. Sebenarnya apa sih restitusi? Jarang ya kita dengar istilah restitusi. Yang kita dengar dulu apa? Ya dengan petisi ya, istilah ini yang sekarang kita coba untuk diangkat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut pendapatnya dosen. Ketika panjenengan punya pendapat yang lain tentang restitusi ya boleh. Yang berpendapat tentang restitusi dengan ini dosen. Agar si murid atau anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi tidak kita salahkan, tidak kita hukum gitu. Sementara kita biasanya adalah ketika anak bersalah, ya, jalan keluarnya kadang-kadang belum kita berikan, tapi sudah kita beri hukuman dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke arah ciri-ciri restitusi seperti apa sih sebenarnya? Bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya, namun belajar dari kesalahan. Artinya ketika belajar dari kesalahan, maka diharapkan sekecil mungkin kesalahan itu nanti terulang kembali pada tidak akan terulang kembali. Nih, memperbaiki hubungan antara siapa? Antara teman yang satu dengan yang lain, anak dengan guru, dan
sebagainya. Tawaran dan bukan paksaan. Tidak dipaksa kamu harus seperti ini, tapi ditawarkan. Ada solutif yang ditawarkan. Ada sehingga mereka bisa memilih. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya apa sih alasan kalian kalau melakukan kesalahan? Fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Setiap ada kasus kita juga menawarkan untuk kasih solusi. Nah, sekarang bagaimana? Jadi ada satu kasus, ya, anak tidak mengerjakan PR, ini yang sering ya. Karena setiap hari anak sudah diingatkan, mesti tetap ada saja yang tidak mengerti. Apakah kita akan hukum? Apa sebagai diberikan konsekuensinya? Atau kita berikan koreksi? Dekat dengan hukuman? Nah, kita bisa membedakan. Guru menghukum siswa dengan hormat bendera 10 menit. Soalnya 10, tidak garap 10, hormat bendera 10 menit, gitu. Dan seterusnya. Soalnya 30, tidak garap 15, namanya hormat bendera 15 menit atau yang lain. Guru marah dan murid menjadi takut. Masih ada guru di sini yang suka marah? Tidak ada. Sedikit. Ya. Nih, kalau nggak marah ya. Gitu. Harus kita curahkan marahnya kadang-kadang ini ya. Kalau apalagi sudah keluar dari rumah ya. Ini yang dikhawatirkan. Menghukum siswa untuk bersih-bersih halaman sekolah, ini juga masuk pada hukuman. Ini nanti hukuman apakah akan membawa jerah dan seterusnya. Konsekuensi. Bedanya dengan guru bagaimana? Bahwa guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Karena tidak melakukan PR, maka konsekuensinya yaitu anak disuruh mengerjakan PR-nya di lain waktu atau saat istirahat. Temannya istirahat, si anak suruh mengarah. Gitu. Guru tegas dan siswa menghormati guru. Gitu. Jadi bukan rasa takut yang muncul di anak, tapi hormat dan restitusi. Bagaimana kalau ketika kita melaksanakan tindakan restitusi, maka guru akan menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati juga orang lain. Tanya, kenapa Mas kamu tidak mengerjakan PR? Gitu. Kenapa? Mungkin lupa, bisa jadi lupa, bisa jadi ketiduran, bisa jadi pergi ke rumah nenek, bisa jadi malas juga, gitu ya, semacam, gitu. Nih, nah kemudian kita kasih solusinya. Nah, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Nih, tindakan kedua contohnya mencatat 1000 kali dalam buku kali dan buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Pernah ibu-ibu ngomong seperti ini? Aku tulis. Tulisan innalillahi mana satu lembar ya. Atau tulis apalah. Itu kan saudara. Nah, ini hukuman. Ya jelas itu satu hukuman. Namanya kita bahwa dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran, si anak disuruh ke pojok apa menuliskan apa seperti itu. Kemudian lari memiliki lapangan basket,
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sudah masuk, ada anak yang baru masuk langsung disapa. Keluar, ya. Silakan lari dulu. 10 kali atau 2 kali atau berapa kali ke lapangan. Baru boleh masuk. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini untuk sekarang masker kayaknya tidak diwajibkan sekali. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret saret. Ini anak kadang-kadang begitu. Ada ulah yang tidak mengenakan ke antara teman yang lain. Ini berkonsekuensinya maka ini cewek pensilnya yang hilang atau kertasnya yang dicoret untuk diganti. Ini sebagai konsekuensinya. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsep bersihkan. Kata ulahnya dia, maka dia harus bertanggung jawab. Jadi konsekuensi itu lebih ke perasaan tanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran salah satu pelajaran mata pelajaran ECOK ataupun yang lain. Kemudian lain posisi kita ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui bahwa kita di sekolah ini kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika anak memiliki kesalahan, berbuat salah, ini gambarannya seperti ini. Bahasanya apa? Santrap orang ya, bahasa kita. Ya, sebagai teman. Nah, kita rangkul sebagai teman. Biar apa? Tidak punya rasa takut dengan guru. Artinya apa? Ketika kita dengan anak dengan kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa apa, sehingga anak akan bisa mengikuti pelajaran kita dengan nyaman, dengan baik. Tapi karena kalau si anak melihat kita sudah takut, ya, melihat wajah gurunya sudah serem, sudah takut, kira-kira ilmunya masuk tidak? Ya sulit. Melihat wajah kita sudah takut. Pemantau, kita pantau anak. Dan sebagai manajer. Nah, seperti apa penghukum, membuat rasa bersalah, manajer. Ya. Penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk penghukum dan membuat rasa bersalah, ternyata ini adalah identitas atau kontrol dari luar yang dianggap gagal. Ya. Dianggap tidak menghasilkan satu hal yang baik untuk tantangannya. Karena apa? Ketika penghukum maka guru akan berbuat hadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi asik ya kadang-kadang ya. Ya. Kita kalau nggak seperti ini kadang-kadang nggak mau. Ya. Jadi ternyata ketika dikaitkan dengan filosofi, apa? Bapak pendidikan kita siapa? Hajar Dewan Tara. Ini ternyata kegiatan ini menurut filosofi beliau kurang pas. Ya. Ini kadang kita sudah berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, merasakan dan seterusnya. Kemudian membuat orang bersalah. Kita ceramahi anak, ya, sampai lupa materinya tidak tersampaikan, kita ceramahi. Ya. Sebenarnya anak ketika
nasihati sedikit saja, insya Allah dia pun akan terhina. Gitu. Ketika diceramai terlalu lama, panjang, justru juga akan bosan, kemudian akan besok-besoknya lagi mendengarkan kita itu sudah kayak menarik lah gitu. Nah ini yang akan dianggap bisa menghasilkan hal yang sukses yang baik, yang ketika kita berlaku sebagai teman, pemantau maupun manajer. Karena apa? Ketika teman dengan teman kan enak, ya, hubungannya tidak ada semacam apa ya, sekat gitu ya. Cuma kadang-kadang kita muncul image-nya, kok nanti darah ini tidak menghormati guru, kadang-kadang muncul begitu ya. Nah, tapi apa sebenarnya ketika ini kita munculkan si anak nanti akan merasa dekat dengan kita, kemudian akan enak mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Gitu. Setiap pemantau menghitung dan mengukur, kemudian menentukan diri juga diawasi. Yang tentunya adalah murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Memantau, kita bisa memantau mereka anak-anak seberapa jauh aktivitasnya. Dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Manajer kan lebih kepada di atas ya, mengatur, menanyakan dan sebagainya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan dan sebagainya. Artinya apa? Meminimalisir cara-cara berpikir menyalahkan. Perbedaan contoh kasus siswa sering datang melamar ke sekolah. Jadi, ketika kita sebagai pemukul, nah, yang muncul adalah aku uang sekolah ya, kemudian silakan bersihkan sampah. Ini kita anak terlambat sekolah. Kemudian pemberatasan bersalah. Biasanya muncul kata-katanya beberapa kali bu guru mengingatkan kamu, bu guru kecewa sama kalian karena kamu tidak pernah mendengarkan nasihat guru dan sebagainya, sehingga anak merasa bersalah terus. Kemudian teman berlaku sebagai teman, ayo yang tertib buat buku bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu bersalah. Kemudian masih perbedaannya pemantau dan manajer itu sudah apa? Untuk pemantau, kamu sudah melanggar keinginan kelas kita. Apa peraturan yang kamu bisa koalisinya? Seperti apa? Mantap. Kemudian sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Dan kita tanya. Kira-kira dia merasa enggak? Dia mengakui enggak? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika dia tahu, mengakui dan seterusnya. Nah, nanti muncul hal-hal yang sekiranya tidak merasakan satu perasaan yang tidak baik. Nah, sekarang keyakinan kelas. Dulu yang ada adalah peraturan kelas atau tata tertib, biasanya gitu. Peraturan kelas. Tapi sekarang keyakinan bahwa hal itu mungkin dianggap kata-kata peraturan ini juga akan berefek berbeda dengan ketika dituliskan dengan keyakinan. Apa iya? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai
bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang lebih penting adalah bahwa penimbulan keyakinan dalam diri anak, dalam diri seseorang ada keyakinan yang ada dalam dirinya muncul, sehingga tidak harus selalu dikasih nasihat, kasih perintah dan sebagainya. Keyakinan kelas akan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum, ya. Tidak kucing, tidak negatif begitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua anak nanti bisa menuliskan kira-kira kemauan kalian itu seperti apa sih? Maunya di kelas ini mau diciptakan seperti apa? Ya, keyakinan kelas kita bagaimana? Harus bekerja sama, saling menjaga kebersihan, dan menuliskan. Menuliskan masing-masing, nanti kan kita tempelkan atau kita pasang di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas, namanya ini saya ambil kelas 6. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, melibatkan semua warga kelas, disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Berupa pernyataan universal lebih abstrak dari orang. Jadi mereka sendiri yang akan menentukan, ya, biar nyaman kelas kita mau dibuat seperti apa, sehingga ketika mereka yang memimpin akan teringat. Kegiatan tentang keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan dan menambahkan keyakinan kelas itu. Contohnya teman-teman, anak-anak disuruh menuliskan, kemudian ditempelkan di masing-masing. Setelah kita ganti kertas, anak disuruh menuliskan keyakinan mau seperti apa kelas mereka. Setiap anak menuliskan, nanti akan kita pilih yang paling banyak itu yang mana. Caranya kita pindahkan yang paling banyak, yang sama ambil satunya. Nah, pilih lagi yang banyak lebih mana.
Nah, kita ternyata menemukan yang dari sekian ini ternyata ada 5 intinya di sana. Nah, ini yang 5 inilah yang nanti akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, konsekuensinya nanti apa? Setiap anak ada yang tidak sesuai dengan keyakinan ini, berarti nanti ada kita beri konsekuensinya. Ingat keyakinan yang kita buat masing-masing kemarin apa saja kita ingatkan ya. Dari beberapa ini yang muncul adalah kami siswa dan guru yang disiplin. Dimaksudkan sebagai pengingat guru dan siswa yang disiplin. Kemudian kami siswa kelas 6 jujur dan bertanggung jawab. Jujur. Dimana nanti ketika ada anak yang tidak jujur, maka ada konsekuensinya. Kami siswa kelas 6 akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kami siswa kelas 6 hormat dan patuh kepada guru. Kami siswa kelas 6 saling berkumpul dengan teman. Ini kesimpulan dari semua anak yang menuliskan keyakinan ini. Disimpulkan menjadi 5 besar itu yang harus kita terapkan. Jelaskan. Melanjutkan sampai ke segitiga restitusi. Ya. Bagaimana tahapan-tahapannya? Tahapan segitiga restitusi, ya, ini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Dan artinya apa? Identitas kita masing-masing ataupun setiap anak kita stabilkan, gitu ya. Bahwa kita ini punya kesempatan yang sama untuk melakukan hal apapun, gitu. Tidak hanya oleh satu anak, tapi oleh semua warga bisa kita lakukan, punya kesempatan yang sama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Ketika anak punya perilaku atau melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan tertentu. Tidak selamanya anak melakukan kesalahan itu berniat tidak baik atau apa namanya, diniati yang tidak baik. Mungkin dia punya alasan tersebut yang perlu kita gali, gitu. Dan menanyakan keyakinan kita. Nah, ketika si anak mengakui tadi sudah melakukan kesalahan, nah kira-kira keyakinan kelas apa yang tadi juga kita langgar, gitu ya. Nah, itu sebagai langkah segitiga restitusi. Dan contoh penerapan restitusi. Contohnya, siswa datang terlambat. Pada hari Jumat, Eli Rahmawati datang terlambat ke sekolah. Dia datang saat jam pelajaran sudah dimulai. Eli Rahmawati tidak mengerjakan PR karena tidak boleh waktu dengan alasan ya, dia membantu orang tuanya menjaga adiknya. Ini contohnya. Kita tanyakan apa tidak mengarah PR atau PR itu tidak digarap. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ketika ada hal yang perlu dibahas, ya. Silakan sambil kita langsungkan ini materinya.
kita gali dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Gitu. Kemudian kita lanjutkan pada penerapan budaya positif di SDGs kali 1 penerapan budaya positif. Ada beberapa 5S, cium, salam, sapa, sopan dan santun. Dan dia mau masuk kelas ataupun berangkat sekolah, ya, bertemu dengan bapak ibu gurunya, maka diharapkan untuk bisa melakukan ataupun membiasakan diri senyum, ucapan salam, menyapa, ya, dan seterusnya. Ini kita budayakan. Walaupun di era digital seperti sekarang ini, hal-hal yang ini pun tetap wajib kita terapkan. Karena kesantunan anak, sopan santun, mengucapkan salam, dan sebagainya. Ini kemudian ada tujuan literasi. Biasanya kadang-kadang di kelas juga dibuat pojok baca, ya. Atau kita juga memanfaatkan perpustakaan dan sebagainya. Baca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran, salah satunya itu mungkin hal yang lain, yaitu suratan pendek tidak bisa, atau hafalan-hafalan yang lain. Itu juga sebagai salah satu literasi. Pikiran satu sehat dan bersih. Setelah olahraga kadang dilakukan dengan bersih itu, ya. Kita programkan mungkin Sabtu ini kita bersih-bersih sorotan, besok bersih-bersih jendela, besok bersih-bersih pintu, ya, setiap kelas ataupun kantor dengan membawa alat-alat kebersihan, sehingga apa, sedikit demi sedikit kan nanti debunya akan berkurang. Nah, kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah ini juga bisa kita terapkan sebagai budaya positif, gitu. Kemudian kegiatan peringatan hari besar keagamaan. Nah, besok kita juga ada sekarang bulan Raja, ya, kita juga gali anak-anak untuk memperingati perayaan hari Isra Mi'raj, ya. Bisa, tidak harus selalunya mendengarkan ceramah, tapi anak juga bisa yang tampil. Kita gali kemampuan mereka yang tampil. Pidato yang ada latihan berceramah dengan hafalan-hafalan, tentunya nanti setiap kelas bisa menggali mereka, mengeksplor anak-anak agar terlihat kemampuan mereka, gitu. Tidak ada hanya mendengarkan ceramah dan seni. Dalam penerapan program gizi positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian profesional dan sosial yang baik. Ini sebagai kompetensi guru, dan salah satunya ini kita memiliki beberapa kompetensi guru, kepribadian profesional, sosial, pedagogik juga ada di sana. Gimana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya, ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sebagai SNP, Standar Nasional Pendidikan. Makanya apa? Anak sekarang itu ada istilahnya merdeka belajar. Seperti apa merdeka belajar? Seperti yang kita isikan di PMM kita, gitu ya. Banyak anak tentang merdeka belajar. Belajar yang merdeka seperti apa dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila
Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Di sana ada profil pelajar Pancasila. Masih apa Bu? Yang berapa? 6 tadi Pak? 6. Yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, kemudian kreatif, kemudian gotong royong, satu lagi berkebinekaan global. Ini yang harus kita ingat, ke-6 profil pelajar Pancasila itu, agar kita bisa menghasilkan output anak yang sesuai dengan cita-cita Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita, dengan harapan semoga kita bisa melaksanakan sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila yang sekarang mungkin sedang digalakkan gitu ya, sehingga diharapkan anak bisa menjadi anak-anak panutan di masa yang akan datang. Demikian, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu yang mau mengangkat ide-idenya. Atau cukup? Oke. Bagaimana caranya menumbuhkan sikap disiplin yang bersifat intrinsik? Oke, bagaimana caranya menumbuhkan budaya atau positif yang bersifat intrinsik pada diri siswa? Oke, terima kasih. Bahwasannya intrinsik itu lawannya ekstrinsik. Yang intrinsik akan datang timbul dari dalam jiwanya, ya, dari kesadarannya. Bagaimana caranya? Gimana? Ya. Ada yang bisa berpendapat Ibu? Apa? Dengan pembiasaan. Pembiasaan. Betul. Yang lain? Dengan pembiasaan. Ya. Kemudian kebiasaan motivasi bagus ya. Itu Ibu, minimal pembiasaan, sehingga apa? Akan tumbuh kesadaran dari diri sendiri, dan tidak perlu diperintah, tidak perlu disuruh, tidak perlu dipaksa, tapi akan timbul dengan dirinya sendiri. Demikian, ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif ini banyak kekeliruan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.